Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 3, kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Subchapter, apakah kemampuan artistik merupakan anugerah? Meskipun dipercaya secara luas bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang terberi, tidak diciptakan. Ketika kami memikirkan hal ini secara sungguh-sungguh, tidak terlalu sulit membayangkan bahwa manusia bisa mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Intelek memiliki begitu banyak segi. Anda bisa mengembangkan keterampilan verbal atau matematik ilmiah atau berpikir logis dan seterusnya. Tapi, kemampuan artistik kelihatannya lebih merupakan anugerah Tuhan. Maksudnya, ada beberapa orang yang secara alami memang pandai atau tidak pandai dalam menggambar. Bahkan saya sendiri pernah mempercayainya. Sementara sebagian teman saya tampaknya mampu menggambar dengan indah tanpa usaha dan tanpa latihan. Kemampuan menggambar saya tertahan di sekolah tingkat awal. Sekuat apapun saya mencoba, usaha-usaha saya tetap primitif dan mengecewakan. Saya memang artistik dalam bidang lain. Saya dapat merancang, saya hebat dalam mewarnai, saya peka terhadap komposisi. Selain itu, saya juga benar-benar mampu mengkoordinasikan arah mata tangan dengan baik. Mengapa saya tidak bisa menggambar? Saya pasti tidak memiliki anugerah tersebut. Harus saya akui bahwa hal ini tidak begitu mengganggu saya. Lebih dari itu, kapan Anda benar-benar harus menggambar? Saya mengetahuinya pada saat menjadi tamu makan malam seseorang yang sangat mempesona. Dia seorang psikiater senior yang berhasil meloloskan diri dari Holocaust. Ketika berusia 10 tahun di Cekoslovakia, sepulang sekolah dia dan adik laki-lakinya mendapati kedua orang tua mereka telah tiada. Mereka dibunuh. Setelah mengetahui punya paman di Inggris, dua anak tersebut berjalan kaki menuju London dan menemukan paman mereka. Beberapa tahun kemudian, dengan berbohong tentang usia, dia bergabung dengan Angkatan Udara Inggris dan berjuang membela Inggris di medan perang. Ketika terluka, dia menikahi perawatnya, masuk ke sekolah kedokteran, dan berhasil membuka praktek yang berkembang pesat di Amerika. Selama bertahun-tahun, dia sangat tertarik terhadap burung hantu. Dia menganggap burung hantu sebagai perwujudan karakteristik-karakteristik yang dihormatinya, dan dia sendiri sering menganggap dirinya mirip burung hantu. Di samping banyak sekali patung burung hantu menghiasi rumahnya, dia juga memiliki buku tamu yang ada sangkut pautnya dengan burung hantu. Buku ini menunjukkan bahwa setiap kali menyukai seseorang, dia akan meminta mereka untuk menggambar seekor burung hantu dan menuliskan sesuatu untuknya dalam buku ini. Ketika dia menunjukkan buku ini kepada saya dan menjelaskan arti pentingnya, saya merasa tersanjung sekaligus takut. Lebih banyak takut ketimbang tersanjung. Saya semakin takut karena kreasi saya tidak disimpan di tengah-tengah buku tersebut, tapi digunakan untuk menghiasi halaman terakhirnya. Saya tidak akan berpanjang lebar membicarakan intensitas ketidaknyamanan saya atau kualitas karya seni saya yang buruk, meskipun keduanya jelas-jelas pernah sangat menyakitkan. Saya menceritakan kisah ini sebagai pengantar menuju kekaguman dan kesenangan yang saya rasakan ketika membaca Drawing on the Right Side of the Brain. Pada halaman berikut, terdapat potret diri sebelum orang-orang yang mengambil kursus menggambar singkat dari sang pengarang, Betty Edwards, dan sesudahnya, yaitu potret diri yang digambar oleh para peserta kursus ketika baru masuk kursus tersebut dan 5 hari setelah mereka menyelesaikannya. Bukankah mereka mengagumkan? Pada awalnya, orang-orang ini tidak tampak sekali sebagai orang yang memiliki kemampuan artistik. Sebagian besar gambar mereka mengingatkan saya akan gambar burung hantu yang pernah saya buat. Tapi hanya beberapa hari kemudian, setiap orang benar-benar dapat menggambar. Dan Edwards bersumpah bahwa ini merupakan kelompok tipikal. Ini tampaknya mustahil. Edwards sepakat bahwa sebagian besar orang menganggap menggambar sebagai kemampuan magis, kemampuan ajaib yang hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan inilah yang akan selalu memilikinya. Tapi ini sebenarnya disebabkan orang-orang tidak memahami komponen-komponen yang dapat dipelajari tentang menggambar. Sejatinya,
Dia memberitahu kita bahwa komponen-komponen ini sama sekali bukanlah keterampilan menggambar, tapi keterampilan melihat. Komponen-komponen ini adalah kemampuan untuk memahami batas, ruang, hubungan, cahaya, bayangan, dan keseluruhan objek gambar. Menggambar mengharuskan kita mempelajari keterampilan dari tiap komponen, kemudian mengkombinasikannya menjadi sebuah proses. Sebagian orang memang memiliki keterampilan ini secara alami, sementara yang lain harus bekerja keras untuk mempelajari dan menghimpunnya. Tapi, sebagaimana dapat kita lihat dari potret-potret diri sesudah kursus, setiap orang ternyata bisa melakukannya. Inilah yang dimaksud hanya karena sebagian orang dapat melakukan sesuatu dengan sedikit atau tanpa latihan, bukan berarti bahwa orang lain tidak dapat melakukannya, dan kadang-kadang bahkan melakukannya lebih baik dengan latihan. Poin ini sangat penting, karena banyak orang bermindset tetap beranggapan bahwa penampilan awal seseorang mengungkapkan segala hal yang ingin Anda ketahui tentang bakat dan masa depan mereka. Berlanjut ke subchapter Jackson Pollock.